Om Swastiastu. Selamat sore, perkenalkan nama saya Nilo Dinda Artiani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga adalah 8 tangga atau tahapan yang dilakukan untuk menghubungkan dan menyatukan diri dengan Sang Pencipta. Pada mulanya, Ashtanga Yoga pertama kali dirumuskan oleh Maharshi Patanjali di dalam kitab suci Yoga Sutra yang ditulis menggunakan bahasa Sanskerta, diperkirakan pada abad kedua Masehi. Dalam kitab suci Yoga Sutra, karya Maharshi Patanjali, Ashtanga Yoga dikelompokkan dalam 4 pade atau bagian yang terdiri atas 149 sutra, yaitu yang pertama adalah Samadipada, terdiri atas 51 sutra yang membahas mengenai sifat dasar yoga, tujuan akhir, dan berbagai bentuk gangguan pikiran yang harus dikendalikan. Yang kedua, yaitu Sadhanapada, terdiri atas 55 sutra yang memperkenalkan konsep Ashtanga Yoga sebagai disiplin untuk mencapai ketenangan pikiran. Yang ketiga, Vibhuti-pada, terdiri dari 56 sutra yang membahas kekuatan luar biasa atau siddhi yang bisa muncul akibat disiplin dan latihan yang tekun. Dan yang terakhir, Kaivalya-pada, terdiri dari 34 sutra yang membahas tentang kebebasan mutlak, emansipasi jiwa, dan proses pelepasan diri dari ikatan duniawi untuk mencapai moksha. Ashtanga Yoga merupakan bagian dari Sadhanapada dalam kitab Yoga Sutra karya Maharshi Patanjali. Ashtanga Yoga terdiri dari kata Ashta yang secara etimologi berarti 8 dan Angga bagian atau tahapan. Sehingga Ashtanga Yoga adalah 8 tahapan sistematis yang menuntun seseorang untuk menuju puncak kesadaran tertinggi yaitu semedi. Adapun bagian-bagian dari Ashtanga Yoga, yang pertama adalah Yama. Yama atau etika sosial adalah landasan moral saat berinteraksi dengan orang lain. Terdiri dari 5 larangan yaitu ahimsa, tanpa kekerasan, satya, kejujuran, asteya, tidak mencuri, brahmacari, pengendalian nafsu, dan aparigraha, yaitu tidak loba. Yang kedua yaitu niyama, merupakan disiplin diri, yaitu kode etik untuk pembersihan diri sendiri meliputi saucha, yaitu kebersihan, santosa, kepuasan hati, tapa, pengendalian diri, swadhyaya, belajar kitab suci, dan iswara, pranidhana, atau penyerahan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, asana atau postur. Dengan melatih tubuh agar stabil dan nyaman sehingga fisik tidak menjadi gangguan saat meditasi lama. Yang keempat, pranayama, pengaturan nafas, yaitu mengatur aliran energi vital atau prana melalui nafas untuk menenangkan pikiran. Yang kelima, pratyahara atau penarikan indera, tahap transisi di mana kita mulai menarik perhatian dari objek luar seperti suara, penglihatan, dan lain-lain ke dalam diri. Yang keenam, dharana atau konsentrasi, dengan melatih pikiran untuk fokus penuh pada satu objek tunggal tanpa terputus. Yang ketujuh, dhyana atau meditasi, arus pikiran yang tenang dan mengalir terus-menerus terhadap objek konsentrasi tersebut. Yang kedelapan, semedi, yaitu pencerahan, puncak dari yoga di mana kesadaran diri melebur sepenuhnya dan mencapai penyatuan dengan sumber ilahi. Adapun contoh-contoh dari yama. Yang pertama, contoh dari ahimsa, yaitu tidak menyakiti makhluk lain, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan menyiksa hewan. Yang kedua, satya atau kebenaran, dengan berkata jujur dan tidak berbohong dalam pekerjaan atau pergaulan. Yang ketiga, asteya, yaitu tidak mencuri, tidak mengambil hak orang lain, dan menghargai karya orang lain.
Brahmacari yaitu pantang atau pengendalian diri, dengan mengendalikan hawa nafsu dan fokus pada tujuan mulia, seperti belajar dan bekerja. Lalu ada aparigraha atau tidak serakah. Hidup dengan sederhana, tidak tamak dan berbagi kepada yang membutuhkan. Yang kedua yaitu contoh nyama. Contoh nyama adalah pertama yaitu saucha, dengan menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan rumah atau tempat kerja. Yang kedua, santosa yaitu kepuasan, bersyukur atas apa yang dimiliki dan menerima hasil usaha dengan ikhlas. Yang ketiga, tapa atau pengekangan diri yaitu dengan berlatih sabar, menahan amarah dan disiplin waktu. Yang keempat, swadhyaya atau studi mandiri dengan membaca buku inspiratif, mempelajari kitab suci, dan mengevaluasi diri. Dan yang terakhir, iswara pranidhana, yaitu penyerahan diri dengan berdoa dan bersembahyang sebelum memulai aktivitas sebagai bentuk bakti kepada Tuhan. Lalu ada contoh asana, yaitu dengan melakukan yoga atau olahraga rutin untuk kesehatan. Yang keempat, pranayama, yaitu mengatur napas dengan tenang saat merasa cemas dan marah, seperti teknik pernafasan dalam deep breathing. Lalu contoh yang kelima, pratyahara, yaitu dengan mengabaikan gangguan seperti tidak terdistraksi media sosial saat sedang belajar atau bekerja. Yang keenam, dharana, yaitu dengan berkonsentrasi penuh pada saat mengerjakan satu tugas agar hasilnya maksimal. Yang ketujuh, dhyana, dengan meluangkan waktu 5-10 menit untuk menenangkan pikiran, berdoa dalam diam, atau merenung secara mendalam. Dan yang terakhir, samadhi, yaitu penyatuan diri, adalah dengan mencapai kondisi fokus mendalam atau ketenangan jiwa saat beribadah, di mana pikiran menyatu dengan Tuhan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi Ashtanga Yoga. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna dan menambah ilmu pengetahuan para penonton sekalian. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi.